لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Miftahul Jannah yang selalu mengupdate informasi terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini di studio Inmas TV kita sudah kehadiran tamu kita, yaitu Kakan Kemenak Muratara periode 2016-2023. Kita sapa dulu tamu kita, Bapak Dr. Andes Haji Ihsain Baijuri MSI. Assalamualaikum ini Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Bapak? Alhamdulillah. Oke, Bapak aktivitasnya nih Pak di mengakhiri periode Bapak ya 2016-2023. Bapak ini sekarang aktivitasnya apa ini Pak? Kalau boleh tahu. Ya, sementara ini kita karena terhitung 1 Juni tadi, kita sudah masa Purna Bakti, tetapi karena sekarang baru tanggal 16-17 Juni, artinya ibarat lagi ya masih sedang kondisi baru dalam keadaan Purna Bakti. Jadi alhamdulillah karena selama jadi Kakan Kemenak dan akhir tahun ini sehingga saya luangkan waktu lah untuk ke embarkasi Palembang ini. Embarkasi. Kalau apa aktivitas apa kegiatan Bapak nih sekarang nih banyak di mana nih Pak? Ya masih karena kita putra daerah, ya kita di daerah Utara lah, ya. Utara ya, kadang ke Palembang, karena masih baru 15 hari lah, belum tahu apa yang akan dilakukan. Oke, baiklah Pak. Karena memang Bapak tadi membawa jemaah juga dari Muratara, terus dari masa kepemimpinan Bapak juga kan jemaah haji yang saat ini di kloter 19 ini berapa jemaah ini Pak? Iya, 121 ya. Kalau kita melihat dari jumlah jemaah, kita di tahun 2022 karena ada regulasi dari Kerajaan Arab Saudi bahwa yang bisa berangkat itu yang di bawah 65 tahun. Yang di atas ke atas tidak bisa diberangkatkan. Pada waktu itu tahun 2022 jemaah haji Musir Ras Utara berjumlah 94 orang. Karena yang umur 65 ke bawah itu cuma 37 orang. Jadi sisanya tahun 2022 itu ya lebih kurang 50-an, maka tahun ini diberangkatkan. Nah, sesuai dengan waiting listnya, sesuai dengan jumlah waiting list untuk Kabupaten Musir Ras Utara itu berjumlah ditambah 50-an menjadi 94 orang. Nah, dari 94 orang itu kita ada 4 orang yang tidak bisa diberangkatkan, ada 90 orang. Nah, tahun ini karena memang kita ada peningkatan biaya naik haji, sehingga pada saat ingin pelunasan secara nasional ada para jemaah itu yang tidak bisa untuk melunasi, sehingga dikumpulkan. Tahun ini kita mendapat jatah tambahan Musir Ras Utara. Ada 3 tahapan sampai 4 tahapan. Tahapan pertama ada 12 orang, tahap kedua 12 orang, tahap ketiga 6 orang, tahap keempat ada 2 orang. Jadi 32 orang. Tetapi 32 orang itu 30 orangnya masuk dalam kloter 19, 2 orangnya masuk dalam kloter terakhir, kloter 23 atau 24. Nah, alhamdulillah tambahan itu para jemaah tetap kita bina. Kita panggil walaupun secara kontinu ya, 10 kali pertemuan manasik haji tidak bisa kita kabulkan, tetapi saya minta kepada para petugas haji termasuk di seksi haji untuk mengadakan pertemuan minimal 2 hari lah. Dan mereka dibina, dibimbing untuk manasik haji yang orang-orang 30 tadi, sehingga secara teori mereka sudah mendapatkan
bimbingan manasik. Bimbingan manasik. Oke. Kalau secara teknis nih Pak, biasanya di Muratara itu pelaksanaannya seperti apa? Ya, sebagaimana di kabupaten yang lain, kita ya ada manasik hajinya, terus administrasi tetap ada. Tapi saya menekankan kepada para jemaah itu bahwa berangkat haji ini memang sudah menjadi ketentuan takdir Allah. Karena apa? Walaupun dia termasuk rukun Islam yang kelima, tetapi di dalam Quran dikatakan manistata ila sabila, artinya orang-orang yang mampu. Nah, yang mampu itu mempunyai kemampuan. Menurut saya ada 3 istitoah itu. Ya. Yang pertama istitoah finansial, yang kedua istitoah kesehatan, yang ketiga istitoah manasik. Jadi ketiga komponen ini yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya kalau bisa dikatakan berangkat haji, maka ketiga istitoah ini pertama finansial. Orang yang haji mesti ada uang. Kalau tidak punya uang nggak bisa. Ya. Jadi artinya karena ini naik haji ini adalah di negara orang lain, memerlukan ongkos, ya pasti artinya finansial. Yang kedua, uang sudah punya, tetapi tidak sehat. Jadi artinya ada istitoah kesehatan. Nah, istitoah kesehatan ini tahun ini juga lebih kurang 20 hari yang lalu itu ada 2 jemaah yang dikategorikan TB. Ya, saya sudah koordinasi dengan pihak kesehatan bahwa kalau TB itu menurut regulasi Arab Saudi itu dikembalikan. Artinya tidak bisa diberangkatkan. Jangankan orang tua itu, kalau ketahuan dalam pesawat ada TB, satu pesawat bisa dikembalikan. Maka saya minta kepada pihak kesehatan dalam waktu yang lebih kurang 20 hari ini, tolong dikasih obat, nanti pada saat pengecekan terakhir TB-nya hilang. Alhamdulillah berkat koordinasi kita kerjasama dengan pihak kesehatan, 2 orang tadi 2 hari yang lalu dites TB-nya nihil. Artinya 2 orang itu bisa berangkat. Saya kemarin menjadi pemikiran saya bahwa ini orang sudah siap, sudah menunggu beberapa tahun, ini kemarin ya karena kemarin dia juga termasuk yang diberangkatkan karena umurnya 65 tahun ke atas, sehingga tahun ini diberangkatkan. Nah, dapat dari pemeriksaan kesehatan TB. Tapi saya pantau terus itu, alhamdulillah semua berjalan baik berkat koordinasi kita dengan pihak kesehatan, dan saya wanti-wanti dengan pihak kesehatan bagaimana caranya kalau bila perlu kasih obat yang memang luar biasa, sehingga TB itu pada saat di tes kembali tidak ada. Nah, terakhir menjelang keberangkatan 2 hari, alhamdulillah TB itu nihil. Tidak ada lagi. Alhamdulillah. Jadi ini, alhamdulillah kami semua berkoordinasi dengan baik, sehingga semua pelayanan kita sesuai dengan SOP kita itu bisa dilaksanakan. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada tering pembinaan gitu kan yang dilakukan oleh Kemenak Muratara sendiri. Biasanya pembinaannya ini rutinnya seperti apa, atau ada nih yang menggelar manasik di Kemenak ini biasanya seperti apa ini Pak? Ya, secara formal kita ada manasik dari regulasi ada formal ya. Jadi kita ada 8 kali pertemuan di kecamatan, 2 kali pertemuan di kabupaten. Itu secara formal. Tetapi selain daripada itu, saya menginstruksikan kepada kasih haji supaya ya istilahnya manasik sepanjang tahun, ada manasik sepanjang tahun. Artinya tidak secara formal, walaupun tidak seluruh jamaah, ya kita berkelompok sehingga bisa terlaksana dengan baik. Artinya kelompok pertama bisa 10 orang, kelompok kedua 20 orang, sehingga mereka bisa menerima manasik, walaupun itu secara regulasi memang tidak diatur bahwa manasik harus bertemu, tetapi inisiatif saya bahwa semakin banyak jamaah itu manasiknya, maka semakin mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi artinya secara berkala bisa 3 bulan sekali pertemuan pembinaan, tapi tidak secara menyeluruh, kita gilir gitu. Bisa 15 orang, bisa 20 orang, sehingga bisa terlaksana. Kalau koordinasi dengan pemerintah daerah sejauh ini seperti apa Pak? Alhamdulillah, sepanjang saya menjadi Kemenak, ya
semua koordinasi itu berjalan dengan baik dan pemerintah daerah mendukung penuh. Ya, artinya semua yang sesuai dengan undang-undang bahwa pelayanan jamaah haji dari kabupaten kota ke embarkasi atau debarkasi ke kabupaten kota adalah itu pemerintah kabupaten. Tapi kita tetap berkoordinasi setiap tahun, dan tahun ini alhamdulillah pemerintah kabupaten kota, kabupaten Sulawesi Utara memberikan bantuan 1 jemaah 500.000. Jadi 1 jemaah 500 rupiah, jadi bahwa itu diberikan kepada jemaah sebelum berangkat jemaah. Oke, baik Pak. Sejauh ini menurut Bapak nih, apa nih tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya kepada jemaah ya di Kabupaten Muratara sendiri? Kalau saya melihat, ya secara garis besar bahwa orang-orang yang berangkat haji itu kan, apalagi tahun ini itu lansia. Jadi artinya di atas 60 tahun ke atas lah gitu. 5, 70. Nah itu seperti apa? Itu kan harus ada perlakuan khusus. Ya, nah makanya kalau bahasa dusun itu, kalau bahasa kami onyol namanya. Onyol itu artinya gini, berulang-ulang gitu. Jadi kalau kita minta kerjakan ini, ulang lagi, jangan kali masa. Itu bahasa dusunnya onyol kalau bahasa Nusantara. Artinya kita secara kontinu, ya, walaupun kita sudah memberikan manasik tadi, kita tadi terus ya memberikan terus pemahaman, karena di samping memang fisiknya sudah lemah dan umur ya tidak bisa dimungkiri, yang umur 70 tahun, 75 tahun. Jadi saya minta kepada kasih haji dan para staf-staf di haji memberikan pelayanan itu khusus kepada lansia. Jadi artinya jangan mudah kecil hati, jangan mudah kalau masuk ke merajuk itu, jangan mudah emosi ya. Ya, cara kita pendekatan ya mendekati perjalanan. Alhamdulillah. Tadi kebetulan saya sudah berniat pada saat saya datang tadi, mereka senang, saya tamu di responnya ya luar biasa ya, Pak, ya. Tadi di bis mereka turun, saya sambut, mereka senang sekali karena emang tadi pendekatan ya. Jadi bagaimana kita persuasif kita ya, pendekatan kita kepada mereka sehingga kita menganggap itu bukan anak buah kita, bukan bawahan kita, tetapi dia adalah orang-orang yang akan duyuk rahmah tamu Allah gitu. Oke, ya tadi saya lihat sendiri bagaimana jemaah tadi ketika Bapak sambut memberikan respon yang positif ya Pak ya terhadap pelayanan yang kita berikan. Kemudian kalau ada hambatan misalnya dalam penyelenggaraan itu ada tidak Pak? Bukan kalau secara garis besar enggak. Ya, tapi kalau hambatan-hambatan kecil yang bisa diatasi ya namanya juga kan pekerjaan kan. Jadi ada saja hambatan, tetapi menurut saya tidak prinsip dan itu bisa kita selesaikan. Jadi tadi karena pendekatan saya dengan mereka itu adalah persuasif edukatif. Ya, jadi kekeluargaannya lebih ditonjolkan daripada antara atasan dan bawahan, antara pimpinan dan bawahan, tetapi kekeluargaannya kita. Oke, asas kekeluargaan Pak ya tentunya. Baik Bapak nih ke closingnya terakhir, himbauan untuk jemaah haji khususnya di Kabupaten Muratara ini nanti seperti apa? Berkali-kali saya beri pembinaan kepada mereka bahwa naik haji ini adalah bagian dan garis tangan. Artinya orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa. Apalagi sekarang dengan regulasi kita, waiting list kita, artinya haji itu sekali seumur hidup. Kecuali petugas ya, ada pengecualian. Petugas bisa 2-3 kali. Tapi kalau untuk masyarakat itu sekali. Maka kesempatan ini harus dimanfaatkan. Jadi saya katakan berulang-ulang bahwa naik haji itu bukan dharma wisata, bukan sekedar untuk memberikan cerek kuning saja, bukan untuk memberikan amal dari Turki saja, tetapi adalah semata-mata ibadah. Maka berulang kali saya katakan bahwa ini adalah kesempatan dan inilah kesempatan terakhir untuk melaksanakan ibadah. Jadi semua yang dilakukan oleh mereka itu adalah lillahi ta'ala dan ibadah. Maka kalau niat itu yang saya sampaikan kepada mereka, insya Allah Allah beri kemudahan. Nah, yang kedua, ilmu-ilmu yang diajarkan dalam manasik itu harus diamalkan. Itu yang penting. Jangan terjadi kasus ya, dan terjadi di tahun 2018 ada jamaah kita bukan dari Sumatera Selatan tapi dari Indonesia
karena baju batik kan. Setelah sholat subuh ya sholat sunnah. Maka ditunggu, ditanya, Pak, sudah sholat subuh nggak boleh sholat sunat? Apa jawabnya? Mumpung di Mekah. Nah, artinya ilmu manasiknya itu enggak. Artinya ilmu agamanya kan. Maka saya katakan, jangan kaji mumpung. Jadi jawaban tadi karena dia anggapnya mumpung di Mekah, mungkin sholat. Padahal setelah subuh nggak ada sholat sunat. Tawaf boleh. Haram hukumnya. Tapi kenapa jawabannya? Mumpung di Mekah. Artinya ilmu manasiknya, ilmu agamanya. Maka saya katakan, manasik ini adalah semua yang dipraktekkan di sini, semua yang didapatkan dari para tutor, itu diamalkan. Dan sekali lagi saya katakan, pada waktu senggang, buka buku manasik. Nah inilah ibadah. Yang ketiga, saya minta dalam satu dari muratara rukun. Jadi saya minta pertama suami istri. Ya, karena banyak kejadian di Arab Saudi itu antara suami dan istri itu tidak setuju. Makanya kita katakan, mohon Bapak dan Ibu sekalian, karena banyak terjadi kasus suami di depan, istri belakang. Pulangnya istri belakang depan, suami di belakang. Saya minta untuk jamaah Musir Utara, harapkan itu yang penting suami istri aman, dan seluruh anggota-anggota dari Kabupaten Musir Utara tahu yang muda pembantu yang walaupun tidak ada hubungan. Maka saya bilang, saya katakan jamaah Murara itu adalah satu kesatuan. Ibarat perahu, ini satu perahu. Kalau perahunya bocor, satu kabupaten yang besar. Saya titipkan kepada yang muda, walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluargaan, membantu yang tua. Karena Allah akan membalas itu. Yang terakhir saya bilang, penting. Ya, itu penting. Jaga kesehatan, banyak minum air zam-zam, dan itu kalau sehat semua bisa dilaksanakan. Tapi kalau sakit, maka semua rencana akan menjadi sia-sia. Ya, oke. Masya Allah, luar biasa ini Pak wejangannya untuk jemaah, khususnya di Kabupaten Muratara, Pak ya. Terima kasih nih Bapak Iksan Baijuri, kan Kemenak Muratara periode 2016-2023. Ini ke depan ada rencana apa lagi nih Bapak nih? Ya, mumpung ya. Nah, kalau teman-teman bilang ada yang nggak percaya, betul. Oh iya. Kalau tidak melihat KTP saya nggak percaya. Tapi kalau melihat KTP kan saya ada tahun terakhir nggak bisa dibohong. Tapi kalau melihat KTP pasti saya nggak percaya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, saya ibarat sekolah tamat gitu. Jadi 1 Juni saya tamat, karena saya lihat banyak teman-teman nggak tamat. Ada yang nggak tamat, ada yang tengah jalannya, ya karena nakal kemungkinan nggak tamat, sehingga apa karena bolos. Ya. Alhamdulillah Allah masih merestui 1 Juni saya bersyukur. Nah, karena ini permintaan para teman-teman, melihat barangkali karena kondisi fisik saya masih bagus menurut beliau, bukan menurut saya, maka saya ke depan, ya, karena saya lahir adalah di Musir Utara, ada obsesi yang belum terlaksana. Jadi dan kesempatan ini obsesi itu, tapi obsesi itu adalah di bidang keagamaan. Jadi ada obsesi saya di bidang keagamaan. Jadi barangkali berubah regulasinya saja, tetapi nama itunya ya, satu untuk bidang keagamaan. Karena bidang itunya, maka saya katakan kepada masyarakat, apapun posisi saya, yang pertama adalah di bidang agama. Bagaimana kita ingin memajukan pemeluk agama, melaksanakan ibadahnya dengan tenang, dengan sejuk, dengan senang, dan itu kita berikan regulasi. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau Allah memberikan izin dan direstui, karena selalu bermohon kepada Allah, saya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif lah. Jadi insya Allah di periode 2024 dari Partai Nasdem. Jadi untuk dapil Kabupaten Musir Utara, karena saya lahir di sana, itu adalah di Kabupaten Musir. Mohon doanya para pemirsa, ya, mudah-mudahan ya, karena ini adalah perjuangan menurut saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Buya saya, dimanapun kita berada, berilah kontribusi kepada masyarakat, berikan yang terbaik kepada masyarakat. Hadis Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum. Dan itu saya pegang betul. Dia mengatakan
sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah manusia yang memberikan kebaikan Bermanfaat. kepada orang lain. Dimanapun kita berada. Artinya di Kementerian Agama saya sudah pernah bakti, kalau Allah memberikan kesempatan di tempat yang lain. Tapi yang jelas satu tadi adalah di bidang keagamaan. Oke, baik. Terima kasih nih Bapak, sukses untuk Ya. Bapak berikutnya. Terima kasih, Mbak Terima kasih Mita. sudah di studio Inmas TV. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, demikian bincang kita. Saya Miftahul Jannah beserta seluruh kru tim Inmas TV yang bertugas mohon pamit. Jangan lupa tetap saksikan program kami lainnya hanya di Inmas TV, Jembatan Informasi Kemenak Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك